Ketegangan lama antara dua negara bersenjata nuklir India dan Pakistan kembali memuncak. Pada tanggal 6 Mei lalu, dunia dikejutkan oleh laporan serangan rudal yang diluncurkan India ke wilayah Pakistan, khususnya di Kashmir dan Punjab. Serangan ini menandai eskalasi paling serius dalam satu dekade terakhir antara dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik. Serangan ini dinamai Operasi Sindur oleh pemerintah India. India mengklaim bahwa target serangan adalah fasilitas militan yang berada di wilayah yang dikuasai Pakistan. Operasi ini merupakan respons langsung terhadap serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, India pada 22 April lalu yang menewaskan 26 wisatawan Hindu. Menurut sumber intelijen India, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan di Pahalgam diduga memiliki hubungan erat dengan Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed, dua kelompok militan yang beroperasi dari wilayah Pakistan. India menuduh Pakistan membiarkan kelompok-kelompok ini berkembang bebas. Di sisi lain, Pakistan mengecam keras serangan India dan menyebutnya sebagai tindakan perang yang tidak beralasan. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut menewaskan warga sipil dan melanggar kedaulatan negaranya. Perdana Menteri Shehbaz Sharif langsung menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Militer Pakistan merespons dengan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur India dan melakukan serangan balasan. Dalam serangan tersebut, 7 warga sipil India dikabarkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan ini memperparah suasana mencekam di sepanjang garis kontrol Loce, batas tak resmi antara kedua negara. Ketegangan yang meningkat ini tidak terjadi begitu saja. 3 hari sebelum serangan India, Pakistan melakukan uji coba rudal balistik Abdali dengan jangkauan 450 km. Uji coba ini dianggap oleh India sebagai sinyal provokasi, meskipun Pakistan mengklaim itu hanya latihan rutin militer. Dampaknya langsung terasa, sekolah-sekolah ditutup di beberapa wilayah perbatasan, warga sipil mulai mengungsi, dan aktivitas militer di kedua negara meningkat tajam. Warga di wilayah Kashmir hidup dalam ketakutan, sementara dunia mulai memperhatikan kemungkinan konflik berskala besar. PBB Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok menyerukan agar kedua negara menahan diri dan membuka jalur diplomasi. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda meredanya konflik. Upaya mediasi internasional pun belum menunjukkan hasil signifikan. Dalam skenario terburuk, konflik ini bisa berkembang menjadi perang terbuka antara dua negara bersenjata nuklir. Ancaman ini bukan hanya membahayakan Asia Selatan, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas global jika terjadi eskalasi senjata massal. Namun, ada pula kemungkinan bahwa kedua negara akan kembali ke jalur diplomasi setelah menunjukkan kekuatan militer sebagai bentuk tekanan. Dalam sejarahnya, India dan Pakistan sering berada di ambang perang, namun akhirnya kembali mundur setelah tekanan dari komunitas internasional. Kedepannya, banyak pengamat memperkirakan bahwa jika tidak ada intervensi kuat dari negara-negara besar atau PBB, eskalasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Perang hibrida, serangan siber, dan konflik terbatas bisa menjadi taktik yang digunakan oleh kedua pihak tanpa memicu perang total. Dalam insiden dramatis yang terjadi di sepanjang perbatasan Line of Control, militer Pakistan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur milik Angkatan Udara India dalam 1 hari. Ini termasuk 3 jet tempur canggih Rafale, 1 MiG-29, dan 1 Su-30 MKI. Tak hanya itu, 2 drone militer India juga disebut berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Pakistan. Keberhasilan ini langsung diumumkan oleh Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional.
Menurut Khawaja Asif, pesawat-pesawat tersebut ditembak saat tengah melakukan misi penyerangan ke wilayah udara Pakistan. Pakistan menegaskan bahwa serangan ini merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan yang tak bisa ditoleransi. Di sisi lain, India membenarkan telah melancarkan serangan udara ke 9 lokasi di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan. New Delhi menyatakan target serangan mereka adalah kamp-kamp militan yang disebut bertanggung jawab atas serangan teror di Pahalgam yang menewaskan 26 warga sipil India. Namun, pemerintah Pakistan membantah keras tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa tidak ada kamp militan di lokasi yang diserang dan justru serangan India telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kalangan warga sipil di wilayah mereka. Insiden ini langsung memicu reaksi keras dari komunitas internasional. PBB dan berbagai negara besar menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut, mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir. Kemenangan Pakistan dalam menembak jatuh 5 jet tempur India dalam sehari dianggap sebagai pencapaian besar oleh banyak pihak di dalam negeri. Banyak analis militer menilai ini sebagai sinyal kuat bahwa Pakistan siap dan mampu mempertahankan wilayahnya. Namun, di sisi lain, para pengamat juga memperingatkan bahwa keberhasilan militer semacam ini bisa menjadi pemicu eskalasi lebih jauh jika tidak diiringi oleh langkah diplomatik yang bijak dari kedua belah pihak. Sebagai dampak langsung dari konflik ini, sejumlah maskapai penerbangan Asia termasuk Eva Air, Korean Air, Thai Airways, dan Vietnam Airlines mengumumkan perubahan rute penerbangan mereka untuk menghindari wilayah udara Pakistan dan India. Lebih dari 50 penerbangan komersial dilaporkan dibatalkan dan puluhan lainnya dialihkan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak konflik militer antara dua negara tersebut terhadap aktivitas sipil dan ekonomi regional. Sementara itu, di media sosial, warganet dari kedua negara terlibat dalam debat sengit. Hashtag seperti India Strikes Back dan Pakistan Victory menjadi trending, mencerminkan tingginya tensi nasionalisme di kalangan masyarakat. Kementerian Pertahanan India sendiri belum memberikan konfirmasi detail terkait klaim Pakistan. Namun, sumber dalam menyebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi dan mempertimbangkan respons strategis terhadap insiden ini. Sejumlah analis menyebut jika eskalasi ini tidak segera diredam, bisa saja pertempuran terbuka dalam skala lebih besar terjadi. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan, terutama karena melibatkan dua negara yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Ketegangan lama antara dua negara bersenjata nuklir India dan Pakistan kembali memuncak. Pada tanggal 6 Mei lalu, dunia dikejutkan oleh laporan serangan rudal yang diluncurkan India ke wilayah Pakistan, khususnya di Kashmir dan Punjab. Serangan ini menandai eskalasi paling serius dalam satu dekade terakhir antara dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik. Serangan ini dinamai Operasi Sindur oleh pemerintah India. India mengklaim bahwa target serangan adalah fasilitas militan yang berada di wilayah yang dikuasai Pakistan. Operasi ini merupakan respons langsung terhadap serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, India pada 22 April lalu yang menewaskan 26 wisatawan Hindu. Menurut sumber intelijen India, kelompok yang bertanggung jawab atas serangan di Pahalgam diduga memiliki hubungan erat dengan Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed, dua kelompok militan yang beroperasi dari wilayah Pakistan. India menuduh Pakistan membiarkan kelompok-kelompok ini berkembang bebas.
Di sisi lain, Pakistan mengecam keras serangan India dan menyebutnya sebagai tindakan perang yang tidak beralasan. Pemerintah Pakistan menyatakan bahwa serangan tersebut menewaskan warga sipil dan melanggar kedaulatan negaranya. Perdana Menteri Shehbaz Sharif langsung menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional. Militer Pakistan merespons dengan mengklaim telah menembak jatuh 5 jet tempur India dan melakukan serangan balasan. Dalam serangan tersebut, 7 warga sipil India dikabarkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan ini memperparah suasana mencekam di sepanjang garis kontrol Loce, batas tak resmi antara kedua negara. Ketegangan yang meningkat ini tidak terjadi begitu saja. 3 hari sebelum serangan India, Pakistan melakukan uji coba rudal balistik Abdali dengan jangkauan 450 km. Uji coba ini dianggap oleh India sebagai sinyal provokasi, meskipun Pakistan mengklaim itu hanya latihan rutin militer. Dampaknya langsung terasa, sekolah-sekolah ditutup di beberapa wilayah perbatasan, warga sipil mulai mengungsi, dan aktivitas militer di kedua negara meningkat tajam. Warga di wilayah Kashmir hidup dalam ketakutan, sementara dunia mulai memperhatikan kemungkinan konflik berskala besar. PBB Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok menyerukan agar kedua negara menahan diri dan membuka jalur diplomasi. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda meredanya konflik. Upaya mediasi internasional pun belum menunjukkan hasil signifikan. Dalam skenario terburuk, konflik ini bisa berkembang menjadi perang terbuka antara dua negara bersenjata nuklir. Ancaman ini bukan hanya membahayakan Asia Selatan, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas global jika terjadi eskalasi senjata massal. Namun, ada pula kemungkinan bahwa kedua negara akan kembali ke jalur diplomasi setelah menunjukkan kekuatan militer sebagai bentuk tekanan. Dalam sejarahnya, India dan Pakistan sering berada di ambang perang, namun akhirnya kembali mundur setelah tekanan dari komunitas internasional. Kedepannya, banyak pengamat memperkirakan bahwa jika tidak ada intervensi kuat dari negara-negara besar atau PBB, eskalasi ini bisa berlangsung dalam jangka panjang. Perang hibrida, serangan siber, dan konflik terbatas bisa menjadi taktik yang digunakan oleh kedua pihak tanpa memicu perang total. Apapun yang terjadi, satu hal pasti, rakyat di kedua negara adalah pihak yang paling terdampak. Di tengah permainan kekuatan dan klaim politik, nyawa warga sipil terus menjadi korban. Dunia kini menatap Asia Selatan dengan cemas, berharap akal sehat dan perdamaian bisa menang atas dendam sejarah dan ambisi politik.